Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan. Kita bertemu kembali bersama dengan saya di dalam renungan harian. Kita akan menyambung pembahasan tentang kitab Nahum. Di masa yang lalu saya sudah membahas bagian pertama dalam kitab Nahum, dan pada hari ini saya suka untuk membahas pekabaran yang lain di dalam kitab Nahum. Nah, ayat renungan kita pada hari ini di dalam Nahum pasal 3 ayat 5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat hujung kainmu sampai ke mukamu, dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Ini adalah salah satu pekabaran daripada kitab Nahum. Di masa yang lalu kita sudah pelajari bahwa Tuhan akan menghukum Niniwe. Di dalam kitab Yunus kita mempelajari Tuhan itu sabar. Tuhan sabar kepada manusia karena manusia berdosa dan Tuhan kasih kesempatan. Tetapi di dalam kitab Nahum, kemarahan, kemurkaan Tuhan ditunjukkan. Dan di dalam kitab Nahum ini tidak ada lagi maaf, tidak ada lagi pengampunan untuk bangsa Asyur ataupun bangsa Niniwe yang jahat itu. Kenapa mereka ini dihukum? Bagaimana penghukuman untuk Niniwe? Kita akan perhatikan nanti. Nah, bangsa Niniwe 150 tahun yang lalu, maksud saya 150 tahun sebelum zaman Nahum, bangsa ini ternyata pernah bertobat. Kalau saudara masih ingat renungan saya di dalam kitab Yunus, ketika Tuhan menyuruh Yunus untuk datang ke Niniwe, pada awalnya Yunus menolak panggilan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengirimkan badai dan juga ikan menelan Yunus, Yunus kembali untuk menyahut panggilan I will go. Dan Yunus datang ataupun masuk di kota Niniwe dan mereka bertobat semuanya. Raja, ternak, semua penduduk Niniwe, mereka bertobat. Tetapi setelah bertobat, mereka memulai kembali menyembah berhala. Bahkan dikatakan dalam kitab Nahum, kejahatan Niniwe semakin hebat, semakin berleluasa. Ya, semakin berleluasa. Namun sesudah itu yang saya katakan tadi, mereka kembali kepada kejahatan dan dosa, bahkan semakin teruk, semakin hebat. Mereka menyembah berhala, mereka menyiksa. Ini kita akan perhatikan bagaimana dosa bangsa Niniwe. Kenapa mereka dihukum? Nah, Tuhan seperti yang saya katakan beberapa di masa yang lalu, Tuhan berikan kesempatan berulang-ulang kepada bangsa ini. Berulang-ulang. Demikian halnya kepada bangsa Israel, kepada kita manusia. Tuhan berikan kesempatan berulang-ulang. Namun kesempatan itu disalahgunakan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kehancuran Niniwe? Di dalam kitab Nahum, Niniwe akhirnya dihancurkan. Pertanyaan saya adalah, di dalam kitab Yunus, apakah hukuman Tuhan terhadap Niniwe itu dibatalkan ketika mereka bertobat? Jawabannya adalah tidak. Hukuman Niniwe tidak dibatalkan, tetapi hukuman mereka ditunda. Di zaman Nahum, akhirnya bangsa ini musnah, dihancurkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana kehancuran Niniwe? Nah, tahun 612 sejarah menunjukkan bahwa
bangsa Niniwe, bangsa Asyur, kota Niniwe ini dihancurkan oleh bangsa Madai dan juga bangsa Babel. Dihancurkan bangsa Babel. Kenapa sampai bisa hancur? Kenapa sampai bisa mereka ini dimusnahkan, terkalahkan? Dimusnahkan ketika mereka ini sedang mabuk-mabukan. Mereka mengadakan pesta. Sementara pesta, semua penduduk di Niniwe mabuk. Dan disitulah tentara Babel datang menyerang. Tembok-tembok, pintu-pintu, gerbang dibakar hancur. Dan musuh mulai masuk. Dan mereka terkalahkan. Ya, mereka dihancurkan. Nah, yang menarik adalah di dalam kitab Nahum ini, penulis Nahum ataupun Tuhan menggunakan kata persundalan. Nahum diibaratkan sebagai negeri persundalan ataupun wanita ataupun perempuan bersundal, perempuan sundal. Nah, ekspresi ini benar-benar mengungkapkan kemarahannya Tuhan. Tuhan begitu marah kepada bangsa ini. Tak terampunkan lagi. Kalau kita perhatikan ayat 5 tadi, pasal 3. Aku akan menjadi lawanmu. Saya meneliti, saya membaca terjemahan yang lain, kata menjadi lawanmu. Kata yang lain, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari memberikan terjemahan, aku akan menyiksa, engkau akan disiksa. Terjemahan yang lain, aku akan menentang, aku akan membalas. King James Version, aku akan melawan, I am against you. Dan di dalam bahasa Melayu, aku menghukum engkau. Dari kata-kata yang sudah saya sebutkan tadi, menunjukkan suatu ekspresi yang tak terampunkan lagi. Kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan sudah berhenti. Dan tidak ada maaf lagi. Tuhan sudah berikan kesempatan. Tuhan sudah berikan peluang untuk kembali kepada Dia. Tetapi manusia ini tidak menggunakan kesempatan yang ada. Kemarahan Tuhan memuncak, meletus. Akhirnya bangsa ini dihukum oleh Tuhan. Nah, mengapa Tuhan menghukum Niniwe? Apa dosa Niniwe? Niniwe disebut sebagai kota berdarah. Kalau kita lihat Nahum pasal 3 ayat 1. Celakalah kota penumpah darah. Seluruhnya dusta belaka. Penuh dengan perampasan. Bangsa-bangsa terpedaya dengan persundalannya. Kaum-kaum dengan sihirnya. Jadi apa penyebab bangsa ini dihukum? Satu, karena mereka adalah bangsa-bangsa yang penumpah darah. Boleh bayangkan ibu ataupun wanita yang hamil, mereka siksa, ya, mereka perkosa. Sangat keji perbuatan-perbuatan orang-orang ini. Kota memakai persundalan. Mereka menggunakan perdukunan. Ayat yang keempat, semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal. Boleh bayangkan wanita-wanita di zaman itu berdiri di siring-siring jalan, mencari lelaki-lelaki, mencari mangsa persundalan mereka. Ini adalah dosa yang sudah tidak dapat diampunkan di zaman ini. Di zaman itu. Yang parasnya cantik dan ahli dalam sihir. Kota ini, bangsa ini melakukan sihir. Melakukan perdukunan. Itu sebabnya bangsa ini pada akhirnya dihukum oleh Tuhan. Dan salah satu juga dosa bangsa ini adalah mereka
sombong. Bangsa Asyur, bangsa Nineweh, mereka terlalu sombong. Kenapa sombong? Manusia sombong disebabkan mereka mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mereka merasa diri hebat. Mereka tidak mau mendengar nasihat daripada orang lain. Hanya dia yang benar, orang lain salah. Demikian juga bangsa Asyur. Mereka merasa diri hebat, punya tentara, punya segala-gala. Dan inilah titik akhir di mana Tuhan bosan, Tuhan sudah tidak sabar lagi, mereka harus dihukum. Dan akhirnya yang terjadi adalah karena kesombongan bangsa ini, mereka lupa untuk bertobat. Apa aplikasi rohani dalam pelajaran ini? 1, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. 2, kalau Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk berbalik kepada Tuhan, gunakanlah kesempatan itu. 3, jangan sombong. Sekiranya Anda sombong, jangan lupa untuk bertobat. Tapi orang sombong harus benar-benar bertobat. Sombong ini bukan sikap. Sombong ini suatu penyakit. Dan kalau penyakit harus disembuhkan. Demikian renungan kita hari ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini membuatkan kami lebih sadar bahwa kami ini adalah orang-orang yang berdosa. Perlu pertolongan daripada Tuhan. Ya Tuhan di sorga, kami mau gunakan kesempatan yang ada untuk dekatkan diri kami kepada Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.